macam ini sebenarnya. Kita harus juga tahu apa yang mendasari siapa penerima manfaat paling banyak di dalam di DKP dan kalau di Palembang itu adalah kalau adalah di DKP, kalau di provinsi adalah di KSS. Subjektivitas akan sangat tinggi kan. Tetapi juga kita melihat bahwa pemberian ruang kepada kelompok-kelompok lain yang di luar kita seperti itu sangat penting. Misalnya pemberian untuk sastra. Saya pikir ini di kelompok sastra ini panitia aku serahin 7 nama, terserah siapa yang dipilih gitu kan. Nah di komite sastra juga harus juga dia milih-milih siapa yang berhak mempunyai kriteria kredibel itu. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Membicarakan tentang seni di Kota Palembang sepertinya banyak hal yang bisa dikulik gitu ya. Dan peristiwa yang akan terjadi sebentar lagi di bulan Oktober ini yaitu Musyawarah Daerah Dewan Kesenian Palembang kayaknya lebih harus disorot, diintens lah untuk dibicarakan karena ini kemaslahatannya banyak orang dan perlu dibicarakan di banyak sisi lah. Dan kali ini kami ngundang didatangi malam-malam oleh beliau tidak mau disebut sastrawan ya, tapi bergerak di bidang sastra. Sastrawan sih kalau saya ngomongnya ya, tapi definisinya mungkin nanti kita bicarakan. Beliau lebih kepada penerjemah karya sastra, baik bahasa Rusia maupun yang lain-lainnya. Kita sapa langsung kakak kita, Kak Ahmad Muhaimin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Senang aku no. Seneng hati ya? Seneng. Biasa ngobrolnya santai, duduk. Nah kali ini ngobrol direkam gitu Kak? Iya direkam. Dan mudah-mudahan banyak yang denger gitu ya. Amin, amin. Bukan denger Kak, nonton langsung. Nonton. Kak Muhaimin ini satu organisasi dengan saya dan sampai saat ini intens lah ngobrol. Dan kali ini saya ingin Kak ngobrol soal apa ya? Kak Muhaimin ini kan menyoroti juga tentang banyak peristiwa sastra di dunia ya. Kita baru penghargaan Nobel ya. Benar. Dan untuk sastra itu dapat dari sastrawan dari Korea Selatan. Ulas dikit yuk Nobel sastra. Senang aku no. Karena kupikir ini momen yang sangat bagus ya. Jarang kita ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong diskusi tentang Nobel Sastra. Nah, pada 2024 ini yang memperoleh hadiah Nobel Sastra itu adalah Han Kang. Benar. Han Kang itu. Aku mungkin novel yang sudah terkenal di Indonesia dan diterjemah di Indonesia adalah Vegetarian. Iya gitu. itu. Udah 5 tahun yang lalu Nah, dia dianugerahi Nobel Sastra itu karena puisi lirisnya atas kondisi manusia, terutama Korea Selatan itu akibat perang. Macam mana dia menghadapi depresi, menghadapi kondisi manusia secara keseluruhan pasca perang. Macam itu yang menjadi menarik dan menjadi modal dia untuk mendapatkan hadiah Nobel itu. Sebenarnya bukan jarang sih Kak kita bicara atau diskusi soal Nobel Sastra ataupun karya sastra. Aku juga sedikit nemui wongnya Kak. Itu yang gak diajak ngobrol soal hal-hal kayak gini ya, atau ngapalah Kak, coba kalau kita jarang ya ngomongnya kayak ini dengan beberapa kawan-kawan sastrawan. Kalau mungkin kita secara informal sering gitu kan. Tapi kalau misalnya ya memang harus juga aku akui bahwa kalau ngomong cerita tentang Nobel Sastra itu kalau itu enggak sampai 10 wong yang bisa diajak serius gitu kan. Penting enggak menurut Kak? Penting itu. Penting kan? Kalau kita ngomongnya penting ya berdua ya. Kita setiap
izin nih sahabat Ngopi Sosial, setiap tahun momen-momen Nobel itu kami selalu ketemu minimal WA lah kami. WA macam itu. Sur, dapatnya yang ini. Dapat Ayo ini, Kak, kita lah sama-sama duga. sama duga. Atau benar-benar yang tidak kita duga macam itu kan. Ya kayak Itu. 2 tahun lalu apa berapa? Iya. Ya? Iya, ketika Abdul Razak Gurnah itu kan tidak kita duga itu kan. Bener. Kita sudah berpikir yang Ini, banyak lah ya kemarin tuh saingannya banyak. Tapi ya apa ya sedikit ya. Iya, mungkin itulah yang namanya sastra itu kan kalau banyak pengamat ngomongnya ya berjalan di jalan yang sunyi gitu kan. Iya benar. Dewe-dewean itu mereka menulis di tempat yang di kamar yang sunyi gitu kan. Lalu juga ya kadang-kadang ya agak-agak asosial gitu kan. Iya, kalau kita pandang bener, gitu kan. bener, ya. Kalau diskusi itu ya mungkin ya mereka senang ya sebatas sastra itu. Jadi orang lain mungkin menganggapnya itu ini makhluk yang agak Individualis lain, ya. Individualis. Ya, ini termasuk nih, ini sebenarnya saya lagi mau diskusi dengan kamu ya tentang satu topik ini dan mungkin bisa diajak kawan-kawan nanti yang nonton podcast ini. Mungkin semuanya kenal dengan Khalil Gibran. Oh iya, iya. Tapi kita masih mendiskusikan dari kemarin. Ngapa Khalil Gibran tidak pernah dapat Nobel ya? Nah itulah itu. Perlu kita diskusikan sebenarnya. Ngajak kawan-kawan yang menggeluti sastra Arab itu ya. Bahasa Arab. Kalau di sini mungkin bisa diajak kawan-kawan yang di UIN misalnya kan, yang di jurusan adab di sastra Arab atau baik itu S1, S2, mungkin S3 itu. Tentang kenapa misalnya mungkin bertanya dulu siapa Gibran gitu kan. Gibran penyair gitu kan. Khalil Gibran. Lalu kenapa sebagai sosok pembaharu di sastra modern Arab gitu ya, yang sangat dikenal juga di Indonesia seperti itu, kenapa tidak memperoleh Nobel gitu kan. Benar. Kalau beberapa kita pernah diskusi rasanya waktu itu informal, ada juga celetukan, ada juga kawan yang mungkin Mas Rono juga pernah mengajukan pertanyaan seperti ini, bahwa mungkinkah karena pada saat itu saingannya memang banyak dan hebat-hebat itu kan di masa itu, dan memang memang nah itulah asiknya Kak kalau diskusi. Saya menganggapnya ini kalau kami ngomongnya diskusi berdasarkan data terus berdasarkan analisis ya. Ngapa Khalil Gibran tidak dapat Nobel? Karena banyak yang hebat-hebat di masa beliau. Jadi kita juga tidak membahas soal Khalil Gibran, Ini bahas juga tokoh-tokoh sastra yang lain. Ini kan nambah ilmu juga berarti kan? Benar. Saling tukar informasi, gitu kan? Dan zaman itu memang luar biasa karya-karya. Luar biasa itu. Kalau kita tanyain kawan-kawan yang lagi jatuh cinta pada saat itu, kan zaman kita gitu, pasti akan senang sangat cerita tentang karya-karya Khalil Gibran. Walaupun ini kadang ngoreksi dan kawan-kawan kalau ngobrol, jangan ngomongin Khalil Gibran tuh tentang cinta terus. Karya beliau tentang politik juga kuat. Iya. Tentang sosial apalagi. Iya benar. Ketuhanan apalagi gitu kan. Itu emang kangen aku Kak ngobrol gitu. Dan sekarang kita hubung ke obrolan kita ini dengan Musda DKP nih. Jadi kamu menyinggung kalau sastrawan itu kan termasuk makhluk lah ya, aku ngomong ya maaf kalau kasar, makhluk yang individualis, yang karyanya kayak sendiri gitu ya. Nah di satu persyaratan Dewan Kesenian Palembang itu kan ketua harus direkomendasikan oleh 3 lembaga. 3 lembaga. Nah posisi sastrawan kayak mana di sini? Nah itu agak-agak menggelitik bagi aku itu, dan semacam juga kritik. Lalu posisi kalau misalnya sastrawan itu atau penulis yang pengen mengajukan menjadi calon itu, dia meminta rekomendasi apakah boleh kepada individu kan, individu yang sama-sama sastrawan, karena penafsiran aku kalau yang di persyaratan itu adalah komunitas, lembaga, sama
institusi kalau tidak Iya. salah. Benar ya seperti itu ya. Ya. Nah, komunitas seni itu aku pikir kalau cerita tentang komunitas adalah masyarakat seni. Apa ke sastrawan juga yang secara notabene dia individuado juga di kelompok juga dia ada itu kan. Apa ke boleh kalaupun dia tidak do jadi calon, dia memberikan rekomendasi. Itu penting no. Nah, mungkin yang jadi masalah itu siapa yang ngenjuk ke stempel dia tuh bahwa dia tuh kredibel. Nah, itu yang jadi masalah juga. Sudah itu kan ini. Ini agak-agak goyang-goyon itu. Iya, gimana? Jelas tuh kan kalau misalnya sastrawan tuh dia tidak punya stempel basah, itu kan? Iya kan itu kan? Iya, persyaratan harus ada stempel basah. Harus stempel basah. Cuman itu? Apa harus semua itu distempel oleh Ahmad Muhaimin, gitu kan? Kan norak itu kan. Kupikir kawan-kawan penulis akan geli kalau nyingok itu kan. Jadi ya kupikir di kepanitiaan juga itu mungkin titip itu harus sebelum kita masih ada punya waktu kada salah 3 hari itu ya, untuk kira-kira menambahkan semacam tambahan pada kolom persyaratan itu, sehingga sastrawan penulis yang biasa dia bergerak secara pribadi dan individu itu mempunyai akses kalau dia nak nyalon ataupun ngenjuk dia rekomendasi. Itu penting no. Kalau pikir itu, dia ngenjuk rekomendasi. Carilah itu sastrawan yang punya di stempel basah. Tidak mungkin ada. Paling mungkin kalau kata itu, dia harus ngenjuk tanda tangan dia nian itu no. Itu yang lebih. Kalau anggapan ya sastrawan bikin kelompok diskusi lah, atau kayak kemarin kan ada kayak diskusi taman yang Kota Pena apa betul? Ya misalnya ada misalnya komunitas sastrawan lingkar pena. Lingkar pena. Lingkar pena ya. Nah, lingkar pena itu kan komunitas. Nah, apakah kalaupun misalnya komunitas itu kupikir ya cuman sedikit ya. Nah, yang paling banyak itu kan paling banyak itu adalah sastrawan kalau kita cerita tentang terminologi sastrawan, penulis ke kawan-kawan yang memang bergerak di individu. Misalnya contoh, kita ambil contoh, misalnya Kanto mau merekomendasikan, atas nama apa dia? Dia sastrawan ya. Dia sastrawan, dia siapa yang tidak kenal Kanto misalnya kan, gitu kan? Misalnya bukan juga kesandung di teater juga kupikir ketika dia bergerak individu, kan? Aktor misalnya, dia tidak punya komunitas seperti itu kan, atau komunitasnya entah sudah kemana misalnya kan, nah gimana dia? Apakah dia masih nyimpen cap basah kalau dia cerita tentang individu itu akan jadi ganjalan itu kan. Tapi kalau kita pilih-pilih kayak kalau teater kelompok teater ya. Kelompok teater kelompoknya. Kalau tari ada sanggar tari. Kalau musik band lah, atau kelompok musiknya. Kalau film komunitas filmnya. Iya, sastra mana misalnya? Apa harus ke lingkar pena selama ini kalau kita jingok yang besar itu sebesar Nobel kata pola penghargaan itu kalau yang di sastrawan itu adalah individu. Nah, berarti hampir mirip juga dengan perupa gak? Pelukis. Perupa. Kalau mereka tidak punya galeri, apakah mereka harus pakai cap galeri? Cap galeri, atau misalnya misalnya seniman dia jalanan misalnya itu kan, misalnya dia pelukis jalanan yang bisa dia macam mana? Apa dia punya cap deh? Apa dia masuk harus komunitas pelukis jalanan? Alang ke anunya agak-agak norak, agak lucu gitu kan? Jadi masih Kak Muhaimin pertanyakan untuk persyaratannya gitu? Iya, kalau aku masih bukannya mempertanyakan itu, tapi memberikan penafsiran yang membuka akses kepada sastrawan itu. Jadi dibuka baik di situ dalam persyaratan adalah individu. Ini macam mana kita membuat dia itu kredibel? Ya jelas kan kita sama-sama klaim tahu bahwa misalnya contoh Kanto, atau misalnya siapa lagi misalnya di perupa misalnya Kak Erwan, itu kan misalnya terlepas dari dia punya
punya komunitas kan. Nah, dia kan payah digolong ke. Rizky Turama. Nah, Rizky Turama misalnya yang kan. dapat anugerah seni Anugerah dari kemarin macam itu. Atau misalnya yang misalnya Yudi Saropi. Nah, itu wongnya individu lagi itu. Apu Ahmad Rapani misalnya kan. Dia udah filologi kita macam itu kan. Nah, dan kakak merasa orang-orang yang kita sebut tadi itu kredibel dalam dunia sastra? Jelas itu. Dari zaman kakak-kakak kita mereka sudah berkecimpung di dalam kesenian ini, dan kupikir kalau semacam pengakuan secara informal tinggal kita tulis baik macam itu kan. Dan penghargaan kredibel dia itu sudah dibuktikan misalnya Anto Narasoma, Ahmad Rapani, Sarobi, Iqbal, Toton, ya itu yang di Palembang maksud aku. Nah, kalau Anwar Purbayu kan agak ke Banyasin kalau itu kan. Iya juga sih, rumahnya tidak lagi. Tidak lagi sekarang. Sekarang. Misalnya Anwar Putra Bayu yang sudah di Palembang seperti itu kan. Itu kan kalau kita apakah mereka akan kredibel? Jelas karena mereka sudah memperoleh penghargaan Batanghari 9 kah ataupun gubernur kah dulu kan atau yang nasional. Nah itu kan sebagai bukti portofolio mereka bahwa mereka itu kredibel. Kalau ini kan masih tahap penjaringan ini kan. Nah apakah misal penjaringan ini dianggap untuk mencari calon-calon yang sudah dalam tanda kutip diakui dulu lah dengan 3 komponen yang mendukung tadi, yang dengan tidak adanya dukungan dari calon sastrawan yang individual tadi yang tapi kredibel, kurang pas kalau menurut kakak. Kasihan kawan-kawan ini aku ya memang kurang pas kalau menurut aku, dan harus ditambah dengan individu kan, untuk memberikan akses kepada kawan-kawan, dan itu memberikan ruang. Ruang untuk para katakanlah sastrawan itu, penulis lah yang dia bergerak secara individu macam itu. Nah, aku tergelitik macam ini sebenarnya. Kita harus juga tahu apa yang mendasari siapa penerima manfaat paling banyak di dalam di DKP, dan kalau di Palembang itu adalah kalau adalah DKP, kalau di provinsi adalah di KSS. Nah, harus kita sadari dari dulu macam itu, dari zaman Yaya atau zaman Surono juga seperti itu, bahwa basis penerima manfaat terbanyak dari kegiatan di KSS dengan programnya itu adalah individu. Oke. Iya. Benar Kan seperti itu kan, individu. Dan selama ini yang memilih mereka itu adalah individu. Oke. Ya, Benar. Individu. Nah, kenapa itu harus dipaksakan dengan misalnya pemberian rekomendasi itu harus harus misalnya harus balik-balik ke institusi lembaga gitu kan. Kalau aku lebih fair lagi, unjuk ruang kepada individu untuk memberikan rekomendasi juga seperti dan itu. Dan ada satu yang menarik nih ya, direkomendasikan oleh 3 lembaga lah minimal yang kredibel. Kan muncul pertanyaan juga nih, yang menyatakan kelembagaan ini kredibel siapa? Nah itulah Kayak mana lagi nih? Iya. Apakah kita berdua habis dari sini bikin sanggar, kita berhak? Misalnya bikin kelompok lah gitu. Kelompok kan? Diskusi penerima Nobel. Kelompok, iya misalnya itu kan. Iya. Ngajak-ngajak kantor misalnya. Boleh ya? Atau kayak mana? Ini ada pertanyaan juga berarti. Iya benar. Nah, siapa yang nunjuk kredibel itu? Itu kan. Apakah itu klaim sepihak? Ya? Apakah ada lembaga akreditasi? Gitu kan? Sertifikasi gitu kan. Yang berhak menunjuk ke predikat kredibel itu. Nah, sebenarnya yang lebih fair itu adalah di sastra. Ngapa kayak itu? Kan misalnya begini, di sastra itu, misalnya terutama yang menerima anugerah, katakanlah seperti itu dari 6 orang itu bisa itu kan sudah diakui sebagai mereka itu kredibel. Kalau mereka tidak kredibel, mereka tidak akan memperoleh
penghargaan itu satu. Oke. Ya, satu. Oke, benar. Lalu kepada misalnya penulis-penulis yang sudah senior, kita tahu yang dia klaim walaupun dia tidak yang klaim dia secara pribadi juga dan klaim kita juga menyebutkan bahwa dia kredibel. Seperti itu kan? Nah, sudah itu kalau kita masukkan ke lembaga sama institusi, mungkin kalau misalnya dinas pariwisata dan dinas kebudayaan Palembang itu udah jelas, itu punya representasi dari negara seperti itu kan. Nah misalnya untuk institusi untuk lembaga-lembaga kebudayaan, lembaga-lembaga seni itu, siapa yang kredibel? Gimana ukurannya? Apakah dapat juga menjadi ukuran mereka itu harus terdaftar kepada Kesbangpol misalnya, akta notaris, misalnya akta notaris gitu kan. Nah itu yang disebut dengan kredibel. Nah itu memang debatable itu, penuh debat seperti itu. Dan harus juga kalau menurut saya ya didatangkan panitia tuh untuk meminta pertanggungjawaban duluan kenapa mereka menyebutkan itu. Kalaupun misalnya terasa dalam tanda kutip ada beberapa yang mesti dimasukkan lagi, ya kenapa tidak? Itu kan DKP kan punya kita semua. Iya. Punya kita semua. Tidak ada kelompok elit di DKP. Tidak ada juga kelompok elit yang mengklaim diri mereka itu mempunyai berhak institusi, mempunyai institusi, mempunyai kelembagaan ataupun klaim bahwa mereka itu adalah penguasa dari kesenian di Palembang. Itu sangat bahaya kalau ada klaim-klaim seperti itu. Tapi dari sisi ada niat baik loh Kak. Hari ini atau kemarin ya, saya dapat WA dari salah satu kawan di DKP yang kemarin menyarankan undanglah podcast panitia. Sampai saya dikirimi nomor kontak dari ketua panitia Genta, ketua DKP atau apa saya lupa deh. Satu lagi ketua panitianya Irfan dan Genta. Nanti kita undanglah Genta dengan Irfan untuk ngobrol-ngobrol. Iya, sekalian karena hal ini penting ya menurut kamu. Penting sekalian mereka itu mempertanggungjawabkan bahwa kami panitia itu dibentuk oleh ini. Nah itu sangat penting. Jadi kawan-kawan tidak menduga ini bentukan siapa panitia, gitu kan? Atas hak apa mereka itu. Nah itu sangat penting untuk transparan lah kita. Selama ini kan sebenarnya sudah transparan, cuman ada berapa yang mesti kita perbaiki seperti itu. Saya pikir jangan-jangan mendekati pemilu kada nih kayaknya bakal banyak nyalon jadi ketua DKP nih. Bisa baik, bisa baik itu kan. Lagi seksi soalnya. Lagi seksi. Nah, tadi sebelum seksi ini tadi itu berpamitan juga dengan seorang kawan itu kan. Gitu. Aku nak ke tempat tempat podcast si Surono itu. Oh yang Kak ya itu masalah DKP. Iya masalah dewa. Nah macam mana Kak kalau aku nak daftar? Serius aku nih katanya itu kan. Ya kakek ku ke dulu. Kakak sih kok yang ngomongnya aku lah 2 iko. Nah, berarti nanti 3 iko enak nyalon jadi ketua DKP nih. Katakan jadi kepikir bertarung bela kan nanti kan ada panitia seleksi itu kan yang akan memverifikasi seluruh portofolio. Nah makanya saya sangat penting tadi bahwa akses dari akses kriteria sudah itu persyaratan itu yang terkait dengan administrasi bakal calon dan administrasi pemilihan itu juga harus sudah jelas. Tapi Kak kalau yang ini saja sudah jadi pertanyaan banyak pihak ya, termasuk Kakak dan beberapa teman-teman. Ada satu pertanyaan lagi. Setelah kalau kita mempertanyakan yang memberikan rekomendasi dipertanyakan nih kredibilitasnya atau bagaimana cara memberikannya yang timbul pertanyaan. Nanti kan akan dipilih oleh seniman nih. Setiap tangkai biasanya akan diwakili oleh 5 atau 7 ini. Punya hak pilih lah, seniman yang punya pilih. Nah seniman yang bagaimana yang punya hak pilih? Di Kota Palembang ini banyak loh seniman. Itu kayak mana gitu? Kalau memang misalnya bisa baik tidak dapat dihindari. Salah satu itu mungkin subjektivitas akan sangat tinggi kan. Tetapi juga kita melihat bahwa pemberian ruang kepada kelompok-kelompok lain yang di luar kita seperti itu sangat penting. Misalnya pemberian untuk sastra. Saya pikir ini
di kelompok sastra ini panitia aku serahin 7 nama, terserah siapa yang dipilih gitu kan. Nah, di komite sastra juga harus juga dia milih-milih siapa yang berhak mempunyai kriteria kredibel itu. Nah, jadi jangan cuma di kelompok mereka juga, mereka sendiri kan. Itu akan sangat riskan terhadap proses penggiringan suara Ya, apalagi kalau berdasarkan kedekatan ya. Kalau tuh definisi kayaknya penerjemah sastra kayaknya tidak termasuk dalam. Termasuk. Ya. Memang aku berharap tidak termasuk biar agak aman gitu kan, aman gitu. Ya, kalau orang-orang yang mengerti ya penerjemah sastra ini kalau di tingkatan sastra dunia, penerjemah sastra itu lebih dari sastrawan kan. Hampir bukan hanya menerjemahkan Kak, tapi menciptakan juga. Iya. Ini kalau kita cerita tentang penerjemah, ada ini terbitan dari koran Jepang, Japan News, tanggal 14 Oktober itu saya kutip bahwa kemenangan Hankang itu 70% kalau dihitung-hitungan itu adalah peran daripada penerjemah yang membaguskan gaya bahasa. Jadi kemenangan dia juga kalau menurut itu terserah dari Jepang karena merasa calonnya kalah gitu kan. Tapi tidak masalah pikir. Berarti peran dari Smith yang menerjemahkan vegetarian itu lebih menambah-nambahi gaya. Iya, benar. Menambah-nambahi gaya gitu kan. Jadi di situ dicap oleh Jepang itu bahwa itu kemenangan juga dibantu oleh kemenangan penerjemah. Termasuk terjemahan di bahasa Indonesia itu kerasa kayak baca iklim di Indonesia gitu. Iya, macam itu kan. Kedekatannya kan. Karena ya memang karena kan kalau kita Jingo memang sastra Korea Selatan itu kalau kita baca itu sangat dekat dengan kita itu kan. Baik itu timur masih sangat kental. Kalau kita cerita tentang Jepang, Korea, pokoknya sastra Asia itu masih kita baca pelakunya itu di rumah kita dewek itulah itu. Nah, ini kita balik lagi ke DKP ya. Tadi kan ini selingan untuk penerjemah biar paham lah dengan penerjemah sama-sama lah. Walaupun saya yakin banyak sahabat Ngopi Sumsel yang paham juga lah. Saya yakin kalau saya pribadi ya pasti akan dibatasi pemilik suara karena kan tidak mungkin DKP pada saat musda akan menampung seluruh seniman di Palembang. Pasti batasan itu akan terjadi per tangkai seni, termasuk juga unsur pemerintah dan yang lain-lain. Karena saya pernah mengolah berapa kali musda itu. Saya balik lagi Kak. Ketika menentukan siapa pemilik suara, saran Kak Muhai harus bagaimana panitia? Pemilik suara ya? Pemilik suara yang memilih yang akan memilih. Yang jelas itu kalau saya pikir bahwa di dalam panitia itu sendiri harus menyediakan orang-orang yang kelima tangkai itu harus ada di situ untuk menentukan secara fair dan secara transparan siapa yang mempunyai hak pilih, ya kan? Karena kalau kita serahkan kepada pengurusnya siapa sekarang? Enggak ada kan? Divisioner kan? Apakah divisioner punya juga hak untuk di komite sastra itu berhak dia itu? Saya pikir kalau ketika divisioner berarti nggak punya lagi. Jadi yang paling besar peranannya sebenarnya sekarang itu adalah di panitia itu. Nah, panitia itu juga harus kredibel ya, kredibel. Nah, gimana nentuin kredibel? Kita sama-sama lah itu kan. Artinya prinsip-prinsip transparan, prinsip-prinsip akuntabilitas, prinsip-prinsip gugatan seperti itu kan tuh harus dikembangkan seperti itu. Nah, jadi mereka memang harus memberikan ruang pada masukan gitu. Nah, itu yang jadi kita lebih enak, lebih fair gitu kan. Nah, penentuan kredibel tadi kepikir ke pansel itu bisa panitia seleksi di mereka. Selain juga mereka tuh memilih bakal calon ketua, itu kan juga memilih pemilih seperti itu. Iya, karena
ya siapapun ketua yang akan jadi itu tergantung dari pemilih yang ditentukan tadi. Bener. Ya, izin mohon maaf kalau sudah disetting dari awal ya udah kelihatan ya. Nah bener kelihatan. Kita besok tuh ya sudah bisa kita tahu siapa yang akan menang kalau dia itu kan. Tetapi kalau misalnya pemilih itu fair juga gitu kan. Kita kan memang agak lain dengan pemilihan lain. Ya benar. Karena kita sudah punya mekanisme, punya keunikan dewe macam itu kan. Nah, kupikir macam itulah untuk nentuin. Jadi ini orang-orang ini mungkin kaget bisa panitia tuh mohon kerelaan kawan-kawan, inilah nama yang kami pilih, gitu kan. Untuk kawan-kawan yang tidak punya itu mohon karena keterbatasan kuota apalah bisa jadi proses pembenaran seperti itu kan. Nah bisa mereka umum ke seperti itu. Ketika diumumkan ada masa untuk memberi masukan kepada kawan-kawan. Bisa baik macam itu. Nah kalau misalnya terasa kamu ada yang belum masuk macam itu kan, misalnya ada 3 ikut lagi, menjok baik masuk 3 macam itu kan, tiga ganjil gitu kan. Misalnya dari 7 mungkin jadi 9 gitu kan, untuk supaya jangan ada dusta di antara seniman gitu kan. Karena seniman itu bahaya kadang-kadang juga mereka, dan kupikir ketika seseorang menjalankan politik budaya, politik kesenian tuh harus elegan seperti itu kan. Jadi lebih enak kita kan sudah sama-sama tahu cara main ini kan, tapi tinggal tetapi cara main yang bagus itu adalah kita sama-sama fair. Ketika aku kalah katakan seperti itu, aku kalah secara fair, dan kau menang secara fair gitu. Jadi ketika itu terbentuk pembuatan program katakan seperti itu, nanti kan kita kan tidak habis di pemilihan main. Ada banyak hal ke depan yang digawekan, yang sebenarnya yang lebih penting dari sekedar pemilihan ketua. Misalnya macam ini, aku udah catat itu sebenarnya. Misalnya bahwa strategi apa yang pengen kita ke depan ini, ya udah dengan misalnya macam ini, kita ini akan mengelola DKP itu adalah 500 penyanyi. Di Sumatera Selatan ini lebih dari 500 penyanyi. Itu penyanyi dangdut, kasidah, segala pop itu penyanyi itu. Ya udah, itu akan ada 10 musisi di Palembang itu. Palembang itu. Ada 50 sastrawan, penulis. Dari filologi, penulis puisi, ya penulis skenario, udah itu penulis naskah drama, itu lebih dari kalau dalam catatan aku lebih dari 30 seperti itu. Sudah itu kita punya perguruan tinggi. Iya benar. Perguruan tinggi yang cerita juga tentang seni media lain. Kita punya MDP, kita punya PGRI yang sudah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengelola seni. Nah, itu jadi tantangan kita besar itu. Itu harus dikelola, itu dahsyat itu. Sudah itu yang kita sudah punya menjadi peluang kita, kita Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu menjadi frame kita, itu menjadi basis kita untuk bergerak di pemajuan kebudayaan itu. Nah, itu sangat penting. Nah, sudah itu lagi tantangan yang menjadi peluang lagi sekarang itu. Kalau jadi KG itu adanya Kementerian Kebudayaan. Insya Allah itu. Siap dak kawan-kawan di daerah untuk menampung itu. Jangan kaget cerita lagi tentang bahwa kita belum siap, lalu dimbek oleh dinas, lalu dimbek oleh institusi lain yang lebih siap itu. Wajar kalau dinas ngembek karena dia perpanjangan dari negara. Seperti itu kan? Apalagi kalau ada Menteri Kesenian. Iya betul lah. Apalagi macam itu kan. Kita adanya Menteri Kebudayaan itu sudah sangat dahsyat itu. Nah sekarang tuh apa tuh nak nyambutnya itu. Kaget gegap gembita di nasional, kita tidak tahu cara menyambut, hilang lagi. Ribut lagi kita, dak diayomi pemerintah. Cukup lah macam itu. Tapi dari sisi sebenarnya ini saya mengatakan kalau panitia Musda maupun kawan-kawan yang terlibat di Musda DKP
harusnya ya kalau menurut saya beruntung karena hal ini dibicarakan oleh banyak orang. Kita mendiskusikannya, berarti banyak orang yang memperhatikan dan merasa kalau ini masih suatu hal yang penting untuk itu dalam artian dibenahi bersama, dikoreksi bersama. Gitu. Kalaupun nanti keputusannya tetap di panitia, tapi semakin banyak koreksi semakin bagus lah kayak. Saya pikir panitia itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, jelas itu kan, dan akan berusaha untuk di pemilihan ini akan berbuat sebaik-baiknya, karena toh mereka juga punya misi besar selain pemilihan ketua seperti itu kan. Ada lagi agenda mungkin pembuatan program itu saya mungkin diskusi tentang apa itu akan lebih menarik dan lebih katakanlah memberikan kita kepada untuk berbuat sesuatu yang lebih besar. Itu. Ini nggak ada terasa udah hampir 40 menit ini. Kita nyambung lagi lah. Setelah kita ngobrol dengan panitia, kita nyambung lagi. Tapi di akhir-akhir ini Kak, saya ingin Kakak sedikit memberi pandangan lah. Gimana sih sosok Ketua Dewan Kesenian Palembang yang dibutuhkan untuk kedepannya? Nah itu tadi saya sebutkan bahwa ketua itu akan mengelola itu 500 penyanyi dia yang ada di Indonesia, yang ada di Palembang. Itu penyanyi dangdut, kasidah, pop, paduan suara, tari kor gereja. Itu yang tidak dikelola. Sudah itu akan itu kita cerita satu katakanlah kelebihan kita seperti itu. Lalu kita juga menghadapi tantangan bahwa belum sepenuhnya kita itu menerapkan pedoman tentang pemajuan kebudayaan yang sudah kita dari 2017 yang kita sudah peroleh. Nah itu bagaimana? Lalu juga di perbaikan hubungan, komunikasi dengan dinas, institusi lain, stakeholder lain yang memungkinkan kita untuk memajukan kebudayaan. Lalu tantangan kita lagi adalah kalaupun nanti ada Kementerian Kebudayaan, apakah kita sudah siap? Sudah siap, itu yang penting. Jadi sudah itu, kalau kita juga tentang kelemahan gitu kan, kelemahan kita itu harus benar-benar kita benahi. Nanti akan muncul dengan dinahodai oleh ketuanya itu adalah menavigasi seluruh persoalan-persoalan, kelemahan, kelebihan, tantangan dengan peluang yang dimiliki oleh Palembang. Itu satu. Ini pokoknya terima kasih banyak Kang Muhai. Pastinya kawan-kawan, sahabat Ngopi Sumsel, terutama para seniman, khususnya juga panitia Musda DKP, suara-suara seperti ini adalah suara-suara yang berasal karena kecintaannya terhadap dunia kesenian di Kota Palembang. Dan hal ini tujuannya tidak lain, bukan hanya mengkritisi atau dipandang tidak suka, tapi ini bentuk bagaimana untuk, mestinya kata kamu jangan ada dusta di antara seniman, dan pasti berjalan dengan fair, adil, dan pastinya harus tegak lurus untuk membawa kebaikan bagi dunia seni di Palembang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.